Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas konsep pendidikan menurut Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Pendidikan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mencari ilmu, tetapi juga bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Namun, dalam realitanya masih banyak individu yang kurang memahami tentang urgensi perintah agama. Banyak masyarakat yang terjebak di lingkungan yang tidak mendukung kemajuan ilmu dan kebajikan. Dan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya hijrah dalam arti luas, yakni berpindah dari kebodohan menuju ilmu, dari kesesatan menuju kebenaran. Oleh karena itu, pentingnya membahas konsep pendidikan menurut Quran Surah An-Nisa ayat 97 sampai 100 mengarahkan manusia agar selalu mencari kondisi terbaiknya dalam mengembangkan dirinya. Oke, kita masuk pada arti dari Surah An-Nisa ayat 97. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi dirinya. Malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini? Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di sana?" Maka tempat mereka itu jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Di sini saya akan membahas penafsiran menurut tafsir wajib. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat maut setelah sampai ajal yang telah ditetapkan oleh Allah di dunia ini, sehingga mereka dimatikan dalam keadaan yang zolim terhadap dirinya. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan tuntutan agama, padahal mereka menyanggupinya. Kemudian malaikat Israel ini atau malaikat maut ini bertanya kepada mereka, "Bagaimana dahulu kamu hidup sehingga kamu tidak melaksanakan tuntutan agama, tidak berjihad, tidak pula berhijrah?" Kemudian mereka menjawab bahwasannya kami dahulu adalah orang-orang yang tertindas di bumi Mekah ini. Tetapi malaikat menolak bantahan mereka, sehingga malaikat menjawab, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berpindah dari daerah yang kufur ke daerah yang dimana kamu bisa menjalankan tuntutan agama?" Maka Allah menyatakan mereka dan dimatikan. Maksudnya itu Allah mencabut nyawanya dalam keadaan dia zolim terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya tafsiran ayat 98 menurut Tahlili. Kemudian dalam ayat ini Allah mengecualikan golongan orang-orang yang tertindas, baik laki-laki maupun perempuan, seperti Ummu Fadli dan Ummu Abbas, dan anak-anaknya seperti Abdullah bin Abbas. Mereka ini dipandang menganiaya diri dan tidak dipandang berdosa karena mereka meninggalkan kewajiban berhijrah. Karena mereka ini tidak mempunyai daya dan upaya untuk keluar dari kota Mekah itu. Karena mereka tidak mempunyai upaya pembekalan dan nafkah untuk berhijrah, sehingga mereka kesulitan dalam faktor itu dan tidak menemukan jalannya, sehingga Allah mengecualikan golongan orang tersebut. Selanjutnya penafsiran ayat 97 menurut Tahlili. Allah memaafkan mereka yang benar-benar tidak mampu melaksanakan hijrah, tetapi bila mana ada kemampuan dan kesanggupan, maka berhijrahlah. Karena berhijrah dari kota Mekah yang musyrik itu merupakan keharusan, dan Allah Maha Pemaaf terhadap hamba-hambanya yang melakukan dosa itu karena terpaksa dan itu benar.
dan Allah tidak akan menghukumnya nanti, dan Allah juga tidak akan menampakkan dosanya itu kelak. Kemudian Allah menjanjikan kepada orang-orang yang berhijrah, yang meninggalkan kampung halamannya demi ketaatan dan keridhaan Allah, mereka nanti akan memperoleh di tempat tinggal baru mereka kehidupan yang lebih damai dan tentram, sehingga mereka bisa melaksanakan kewajibannya, yaitu di kota Madinah. Kemudian Allah menjanjikan kepada orang-orang yang berhijrah, yang meninggalkan kampung halamannya demi ketaatan dan keridhaan Allah, mereka nanti akan memperoleh di tempat tinggal baru mereka kehidupan yang lebih damai dan tentram, sehingga mereka bisa melaksanakan kewajibannya,